Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Apriyani, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan observasi bersama rekan saya, Bu Dwi Hargonisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Bu Dwi, maaf ya Bu ya, saya mengganggu nih Bu, minta kesediaan waktunya Bu Dwi ya. Bu Dwi lagi sibuk gak Bu? Alhamdulillah nggak sibuk. Iya, jadi Bu, saya ini mau minta melakukan observasi nih Bu di kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Tapi pada kesempatan ini saya akan melakukan observasinya Bu ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal Bu, sebelum nantinya kita melakukan kegiatan pembelajaran, agar Bu Dwi sendiri bisa lebih percaya diri, lebih siap, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya Bu ya? Sebelumnya nih Bu, saya mau nanya lagi nih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Dwi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira nih Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Dwi capai pada kegiatan kita nanti Bu? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu ada 4 Ika. Yang pertama itu mengenal hal-hal yang sama dan berbeda dari teman serta dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian yang kedua itu membangun pertemanan dengan berbeda-beda agama, ras, suku, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga yakni membangun kepercayaan dirinya untuk menunjukkan penghargaan atau respek untuk memperkuat pertemanan. Yang keempat, melalui berbagi, peserta didik dapat memiliki rasa empati dan peduli terhadap orang lain. Baik Bu, dari tadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya, anak-anak bisa mengenali hal-hal yang sama dan berbeda dari temannya, terus itu membangun kepercayaan diri peserta didik melalui kegiatan yang tadi dilakukan ya Bu, terus peserta didik mampu dapat berbagi dengan teman-temannya untuk melatih rasa empati dan peduli terhadap orang lain. Dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi nih Bu, bagaimana area pengembangan yang Ibu capai atau ingin Ibu raih dari kegiatan observasi nanti Bu? Baik Bu Ika, jadi untuk area perkembangannya itu saya menggunakan 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu mengenal hal-hal yang sama dan berbeda dari teman serta dapat berinteraksi dengan baik. Kemudian juga keterampilannya yang 3 tadi Bu Ika, membangun pertemanan dengan berbeda-beda teman berdasarkan agama, ras, suku, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Kemudian juga membangun kepercayaan dirinya, menunjukkan penghargaan atau respek untuk memperkuat pertemanan. Dan yang terakhir, melalui berbagi, peserta didik memiliki rasa empati dan peduli terhadap orang lain. Jadi area pengembangan yang Ibu capai dari tujuan tadi, area pengetahuan dan keterampilan ya. Bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan Ibu di kelas? Mungkin dari segi model pembelajaran, metode yang digunakan, ataupun strategi pembelajaran yang akan diterapkan. Untuk strategi pembelajaran, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswanya yang terintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian juga untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oke, baik. Jadi rencana yang Ibu terapkan di sini di dalam kelas menggunakan strategi berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran PBL. Juga Ibu melakukan diskusi kelompok ya Bu ya, anak-anaknya tanya jawab dan penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan Ibu di kegiatan pembelajaran kali ini? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan bahan-bahan alami seperti daun-daun kering Bu Ika. Seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, ini kegiatannya kapan akan dilaksanakan Bu? Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 ini di jam ke
1 dan kedua kita. Baik, jadi nanti Bu Dwi saya akan hadir ya Bu ya membersamai kegiatan pembelajaran Bu Dwi di hari Rabu tanggal 11 September ya Bu ya, yang pertama dan yang kedua. Nanti kita Bu setelah melakukan observasi atau pembelajaran di kelas itu kita akan adakan lagi percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nanti Bu Dwi jangan kaget, di pasca observasi kita akan ditemani Pak Audi selaku pendamping praktik saya di program guru anak. Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira Bu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita siang ini Bu? Saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang harus saya gunakan nanti. Kemudian saya harus sudah mempersiapkan media tersebut dari sekarang. Baik, terima kasih ya Bu ya atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di percakapan observasi ini. Sampai ketemu lagi Bu di observasi kita lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Priyani, calon guru penggerak angkatan 10 Pata Palembang, yang pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Dwi Hardelisa dan didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, setelah kita kemarin melakukan percakapan observasi dan melakukan kegiatan observasi di kelas. Di kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu terkait jalannya observasi ya, di kelas yang sudah Bu Dwi lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Bu Dwi dengan proses berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita langsungkan kemarin Bu? Ya, alhamdulillah saya senang ya Bika, walaupun belum terbiasa karena dengan adanya observasi kelas ini saya menjadi terbantu untuk dilihat proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan dievaluasi bagian-bagian mana yang masih kurang dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan. Alhamdulillah Bu ya, kegiatannya menyenangkan dan berjalan baik ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali nggak nih Bu, area apa nih, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah tahapan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu? Untuk tahapannya tentunya yang pertama saya membuat perangkat pembelajaran dulu Bu Ika. Kemudian saya menentukan area pengembangannya itu pada 2 aspek, yakni pengetahuan dan keterampilan. Oh baik, jadi Bu Dwi mengembangkan area pengembangannya itu pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu nih, area mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum nih Bu? Untuk area pengembangan yang sudah saya tetapkan, alhamdulillah sedikit banyak sudah berhasil, walaupun masih ada beberapa kekurangan di beberapa aspek. Ya, kekurangan atau hambatan apa nih Bu yang terjadi Bu? Mungkin juga hambatan ini juga dialami guru-guru lainnya. Misalnya masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat, atau apa nih Bu hambatan yang guru temui? Ya, kekurangan atau hambatan yang terjadi mungkin ini dialami juga oleh beberapa guru ya Bu ya. Kemudian juga masih ada beberapa siswa yang masih belum mau terlibat dalam proses pembelajaran kayak gitu. Artinya siswanya kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Oh, jadi hambatan yang Bu Dwi temui itu ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ya Bu ya, mengandalkan teman misalnya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Terus kira-kira bagaimana nih Bu, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa mereka tidak mau terlibat? Mengapa mereka tidak mau menyelesaikan tugasnya? Ya, mungkin saya ini kan mengajar di kelas 1 ya Bu Ika ya. Jadi dunia mereka itu masih dunia bermain, di mana ketika pembelajaran yang saya lakukan ini saya membentuk mereka ke dalam kelompok belajar kayak gitu. Nah, mungkin dalam proses pembentukan kelompok belajar saya itu tuh masih ada kekurangan, misalnya terlalu banyak anggota di dalam kelompoknya sehingga mereka bukan memanfaatkan untuk belajar tapi juga untuk bermain kayak gitu. Oke.
Menurut Ibu ini apa yang bisa Bu Dwi lakukan untuk mengatasi masalah ini nih Bu ke depannya? Ya, mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswanya, minat anak. Misalnya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Kemudian juga gaya belajar kan itu kan ada visual, ada audio, ada kinestetik nih ya. Kemudian juga pembelajaran yang berdasarkan kan ada visual, ada audio, ada kinestetik nih ya. Kemudian juga pembelajaran yang berdasarkan keaktifan peserta didiknya mungkin kayak gitu Bu Ika, sehingga proses belajarnya akan lebih nyaman ya gitu. Oke, baik. Jadi Bu Dwi tadi rencananya ke depannya akan mengelompokkan siswa yang berkelompok tadi, meskipun kelas 1 ya Bu diajarin untuk berkerja kelompok, tapi dikelompokkan berdasarkan kecenderungan gaya belajarnya ya Bu ya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Bu Ika. Mudah-mudahan Bu apa yang direncanakan Bu Dwi ini kedepannya bisa terlaksana dengan baik daripada yang sebelumnya. Kira-kira nih Bu, kapan Bu akan melakukan perubahan dari rencana yang sudah kita bicarakan di depan tadi? Insya Allah akan dilakukan di awal semester genap Bu Ika, karena di semester ganjil ini kan sudah terjadi pembentukan kelompok kayak gitu, jadi akan lebih sulit karena juga ini sudah melibatkan orang tua Bu Ika. Jadi komunikasi antar orang tua, mungkin orang tua juga sudah berdiskusi dengan sesama anggota kelompok anaknya, karena ini gitu. pembelajaran P5-nya Iya, ya. heeh. Jadi untuk kegiatan P5-nya akan diubah di semester depan. Iya. Tapi mungkin untuk pembelajaran di kelas lainnya bisa sesegera mungkin kali ya Bu ya. Betul. Terima kasih ya Bu Dwi atas jawabannya. Sama-sama, Bu Ika. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa kita realisasikan di pemerintahan bersama. Ya, nanti gak usah off the record aja kalau yang dari saya. Record aja. Ya, gak usah di yang. Biar kenapa? Jadi ini saya pakai. Ya. Jadi itu coba demikianlah. Baiklah, itulah tadi percakapan pasca observasi dari saya. Demikianlah, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.